Julian Sela Alvina dari IPA Terpadu Angkatan 2013. Perkenalkan, saya Anis Puji Rahayu dari IPA Terpadu 2013. Perkenalkan, nama saya Ismail Aro dari jurusan IPA Terpadu Angkatan 2013. Mari belajar bersama kami mengenai pencemaran lingkungan di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Dari tayangan clipping berita tersebut, dapatkah kalian membayangkan apa itu pencemaran lingkungan dan apa saja macam-macam dari pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah proses masuknya polutan atau zat pencemar ke dalam suatu lingkungan sehingga dapat menurunkan kualitas lingkungan tersebut. Macam-macam pencemaran antara lain pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran suara, dan pencemaran tanah. Nah, kita sudah mengetahui pengertian dan macam-macam pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang pertama adalah pencemaran air. Air merupakan sumber kehidupan. Hal ini dikarenakan makhluk hidup di muka bumi ini tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan air. Seperti digunakan untuk minum, mencuci, mandi, habitat makhluk hidup, keperluan industri, pertanian, dan lain-lain. Pencemaran air adalah suatu keadaan di mana terdapat kerusakan air dari batas normal. Air yang terpolusi disebabkan oleh adanya racun atau polutan yang masuk ke lingkungan air. Coba kamu perhatikan sungai-sungai yang mengalir di kotamu. Apa yang kamu lihat? Ya, air tampak keruh, bahkan ada yang hitam, bau tidak sedap, dan penuh dengan kotoran. Dan ini adalah salah satu contoh nyata pencemaran air yang ada di daerah Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang. Coba perhatikan air tersebut. Dampak pencemaran air tentu sangat buruk bagi kehidupan manusia, karena manusia sendiri hakikatnya tidak bisa hidup tanpa air. Lantas, apa saja dampak dari pencemaran air? Kembali di Wajar pemirsa, suka makan seafood? Sama seperti saya, nah ternyata kita harus berhati-hati jika suka makan seafood karena makanan hasil laut ini harus diperhatikan dari mana asalnya, terutama apabila dari Teluk Jakarta, maka ini tentunya berbahaya karena Teluk Jakarta sudah tercemar 20 kali lipat logam berat dari ambang batas normal dan ini membahayakan hasil lautnya. Jadi bila Anda penggemar seafood, pastikan Anda mengetahui dari mana asal seafood tersebut. Berikut liputannya. Inilah kondisi di dalam perairan Teluk Jakarta yang kami rekam baru-baru ini. Kotor dan keruh. Teluk ini menjadi muara belasan sungai yang ada di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Setiap hari sungai-sungai ini mengalirkan banyak sekali limbah. Setidaknya limbah industri dari 21 pabrik besar dan juga 6.500 ton sampah. Termasuk diantaranya limbah yang berupa logam berat. Lembaga Ilmu Pengetahuan LIPI menyatakan Teluk Jakarta kini dalam kondisi tercemar berat, terutama dalam radius 1 mil dari pantai. Ironisnya, dalam radius yang tercemar berat ini, ada sekitar 1.300 titik budidaya hasil laut yang tersebar dari perairan barat hingga timur Teluk Jakarta. Salah satunya budidaya kerang hijau. Dampak dari pencemaran air yaitu terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen, terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air,
Punahnya biota air, misalnya ikan, kepiting, udang, dan serangga air. Pencemaran air mengakibatkan munculnya banjir akibat selokan tersumbat sampah. Menjalarnya wabah muntaber. Penyebab dan dampak pencemaran air oleh limbah rumah tangga sepertinya menjadi salah satu sumber utama dan penyebab dari pencemaran air yang memberikan dampak paling serius terutama pada masyarakat perkotaan di Indonesia. Limbah deterjen merupakan limbah rumah tangga yang paling potensial mencemari air. Dengan suatu dampak pencemaran air yang membuat terganggunya suatu kehidupan, maka dapat dilakukan suatu penanggulangan pencemaran air. Di antaranya adalah pengelola industri wajib membuat unit pengelolaan limbah atau UPL. Menggunakan pupuk buatan dan pestisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Dan tidak membuang sampah di sungai. Penuh dan invasi, leka di bawah arus, pentingkan diri, ambil mudah kan mengeruhkan jiwa. Dalam rugi, dalamnya luka, jangan kita racuni. Jernih dan alunkan minda, alirkan keinsafan, masa hadapan bersama-sama, jernihkan sungai milik kita. Pencemaran lingkungan yang selanjutnya adalah pencemaran udara. Pengertian dari pencemaran udara adalah suatu keadaan di mana udara mengandung partikel asing yang bisa menimbulkan polusi jika jumlahnya terlalu banyak. Like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Sumber pencemaran udara antara lain gas buang pabrik, transportasi, industri, dan sampah. Berdiri di tepi jalan yang dipenuhi kendaraan bermotor, kamu akan melihat asap tebal berwarna hitam yang keluar dari knalpot kendaraan bermotor. Dan sesungguhnya manusia menjadi salah satu penyebab utama dan terbesar dari pencemaran udara. Pencemaran udara menyebabkan penduduk menimbulkan penyakit asma, paru-paru, kulit, dan lain-lain. Selain itu, dampak dari pencemaran udara antara lain pemanasan global atau global warming. Berdasarkan rekaman geologi, bumi terus mengalami perubahan sejak keberadaannya.
Perubahan tersebut dipicu oleh adanya proses di dalam dan di luar bumi. Seiring berjalannya waktu, kondisi alam terus berubah dan beberapa abad terakhir ini, perubahan iklim sangat cepat. Disadari atau tidak, kondisi bumi kian memburuk dan akan semakin memburuk. Sehingga suatu saat, kita akan mewariskan kondisi alam yang sangat buruk untuk ditinggali oleh generasi berikutnya. Beberapa upaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pencemaran udara adalah Car Free Day. Car Free Day adalah suatu kegiatan di mana di dalam tempat tertentu tidak ada kendaraan bermotor yang berlalu lalang. Melakukan reboisasi untuk mengurangi kadar karbon dioksida di udara. Di suatu pabrik dibuat sebuah cerobong asap yang tinggi agar gas pencemarnya keluar ke lingkungan berbaur dengan angin. Dan yang paling penting adalah menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Pencemaran yang ketiga adalah pencemaran suara. Pencemaran suara adalah keadaan di mana masuknya suara terlalu banyak di atas 50 desibel, yaitu ukuran tingkat kebisingan sehingga mengganggu kesehatan dan kenyamanan lingkungan manusia. Di kota-kota atau di daerah dekat industri atau pabrik, sering terjadi kebisingan. Sumber pencemaran selain pabrik juga diperoleh dari suara kendaraan bermotor. Suara halilintar, suara kereta api, dan suara pesawat terbang. Bisingan menyebabkan penduduk menjadi sulit tidur, bahkan dapat mengakibatkan tuli, gangguan kejiwaan, dan dapat pula menimbulkan penyakit jantung, gangguan janin dalam kandungan, serta stres. Penanggulangan pencemaran suara telah diusahakan agar mesin-mesin yang digunakan manusia tidak terlalu bising. Apabila mesin yang digunakan terlalu bising, maka harus diusahakan adanya suatu isolator. Selain itu, dapat dilakukan dengan cara mendesain ruangan dengan alat peredam suara. Jauhkan ruangan yang membutuhkan ketenangan dari sumber kebisingan, terutama jalan. Yang paling penting adalah menanam tanaman berdaun rimbun di halaman rumah dapat meredam suatu kebisingan. Pencemaran yang keempat adalah pencemaran tanah. Pernahkah kalian mengamati peristiwa seperti ini terjadi di sekitar kalian? Ya, semua itu adalah contoh dari pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat diakibatkan oleh sampah organik dan sampah anorganik. Misalnya dari kegiatan rumah tangga, pasar, industri, kegiatan pertanian, dan peternakan.
Dampak pencemaran tanah dapat dirasakan secara langsung dan tidak langsung oleh manusia. Pernahkah kalian melihat peristiwa membakar sampah? Peristiwa membakar sampah merupakan kegiatan yang mempunyai peranan terjadinya suatu pencemaran tanah, bahkan pencemaran udara. Timbunan sampah akan menutupi permukaan tanah sehingga tanah tidak bisa dimanfaatkan, merusak struktur permukaan dan tekstur tanah. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah? Nah, yang dapat kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya dengan memisahkan sampah organik dengan anorganik. Sampah organik ditimbun dijadikan humus. Selain itu dapat dilakukan dengan cara mendaur ulang sampah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Secara umum, pencegahan pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan cara 4R, yaitu reduce mengurangi, reuse memakai kembali, recycle mendaur ulang, dan replace mengganti. Reduce adalah sebisa mungkin melakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Reuse adalah sebisa mungkin memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable atau sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah. Recycle mendaur ulang. Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Replace mengganti. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan suatu barang yang lebih tahan lama. Juga telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, mengganti kantong kresek dengan keranjang bila berbelanja. Dan jangan mempergunakan styrofoam karena kedua bahan ini tidak bisa didegradasi secara alami. Dari video pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan ada 4. Yang pertama adalah pencemaran air yang disebabkan oleh pembuangan sampah di sungai. Yang kedua adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Yang ketiga adalah pencemaran tanah yang disebabkan oleh pembakaran sampah. Dan yang keempat adalah pencemaran suara yang disebabkan oleh kebisingan suara pabrik, pesawat, dan kendaraan bermotor. Pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan cara 4R. R yang pertama adalah reduce, mengurangi. R yang kedua adalah reuse, menggunakan kembali. R yang ketiga adalah recycle, mendaur ulang. R yang keempat adalah replace, mengganti. Marilah menjaga lingkungan alam kita agar tidak tercemar. Green your mind, green your world, to green the world. Salam konservasi. The stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see